Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Guys, sebagaimana yang sudah kalian ketahui, Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Di satu sisi, membuat masyarakatnya memiliki kedekatan dengan nilai-nilai agama, itu bagus. Di sisi yang lain, masih banyak nih masyarakat yang terlalu percaya dengan klaim yang dianggap luar biasa dan juga ajaib. Akibatnya, tidak sedikit kasus-kasus penipuan, kasus-kasus kriminal yang berhasil memanfaatkan kepercayaan tersebut. Makanya nggak salah kalau ada orang bilang, bisnis yang paling lancar, bisnis yang paling laris itu adalah bisnis jualan agama. Di sini, aku akan menceritakan salah satu hoax terbesar yang pernah terjadi di Indonesia yang sempat geger pada tahun 1970-an. Ini adalah kisah Cut Zaharafona yang mengaku mengandung janin yang bisa berbicara. Tidak hanya bicara, bisa mengaji dan juga bisa azan, teman-teman. Ribuan orang percaya, tokoh-tokoh agama juga percaya, tokoh nasional juga percaya, teman-teman. Tanpa berlama-lama, langsung aja kita ke ceritanya. Cut Zaharafona adalah seorang wanita yang berasal dari daerah Sigli, Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh, yang pada waktu itu mengklaim dirinya sebagai ibu yang sedang mengandung janin yang tidak hanya bisa berbicara, tapi juga bisa mengaji dan konon janinnya ini bisa memberikan nasihat kepada orang lain. Akibat klaimnya tersebut, ribuan orang percaya, teman-teman. Ya, tokoh-tokoh agama juga percaya, bahkan tokoh nasional juga percaya. Nah, jadi Cut Zaharafona ini dianggap seorang ibu yang sedang membawa sesuatu yang suci dan juga ajaib. Mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa orang-orang pada waktu itu gampang banget percaya, gampang banget dimanfaatin oleh informasi tentang Cut Zaharafona ini. Jadi masyarakat pada era tersebut, apalagi di tahun 1970-an ke atas, tingkat kepercayaannya terhadap sesuatu yang sakral, sesuatu yang ajaib, itu tinggi banget. Setidaknya ada beberapa faktor kenapa informasi ini menyebar luas dan membuat orang percaya, teman-teman. Yang pertama, suara mengaji yang nyata. Jadi orang-orang yang berhasil menempelkan telinganya di perut Cut Zahara ini benar-benar mendengarkan suara orang mengaji. Akhirnya informasi menyebar dari mulut ke mulut. Yang kedua, kejadian awalnya terjadi di masyarakat yang agamis. Ya, jadi suara lantunan ayat suci, apalagi keluarnya dari perut seorang wanita seperti Cut Zaharafona, dianggap sesuatu mukjizat dan juga kebesaran Tuhan. Yang ketiga, ini dukungan oleh media dan juga undangan dari tokoh-tokoh penting yang membuat masyarakat semakin percaya. Bahkan, konon Cut Zaharafona ini memiliki fans, fanatik, teman-teman, yang mengancam siapa saja yang tidak percaya. Karena informasi ini sudah menyebar, banyak orang yang percaya dan ngomongin Cut Zahara. Akhirnya Cut Zaharafona diundanglah ke Istana Negara oleh Wakil Presiden Adam Malik pada waktu itu. Beliau percaya dan merasa takjub, bahkan ingin mendengarkan secara langsung. Beliau meminta izin kepada Cut Zahara untuk menempelkan telinganya di perutnya. Dan benar saja, ada suara orang mengaji, teman-teman. Orang terpenting kedua di negara ini aja percaya, apalagi yang lain. Akhirnya bertambahlah fans, ya, bertambahlah orang yang percaya kepada Cut Zahara. Bahkan Menteri Agama Kiai Haji Muhammad Dahlan juga percaya hal tersebut. Untuk menguatkan keyakinannya, beliau mengatakan bahkan Imam Asy-Syafi'i berada di dalam perut kandungan ibunya selama 3 tahun, teman-teman. Tidak hanya heboh di antara tokoh-tokoh Indonesia, tokoh luar negeri seperti Perdana Menteri Malaysia pada waktu itu, Tengku Abdul Rahman Putra, juga angkat bicara. Beliau membandingkan kisahnya Cut Zahara dengan kisahnya Siti Maryam yang melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Hal ini menambah fanatisme di masyarakat. Tidak hanya berhenti di masyarakat dan media lokal, guys. Bahkan beberapa media dan wartawan luar negeri juga meliput fenomena ini dari saking viralnya. Terutama negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan juga Pakistan. Tapi meskipun ribuan orang percaya, bahkan wakil presidennya aja percaya, tetap ada nih orang-orang yang nggak mau percaya dengan kisah tersebut. Ya, mereka menggunakan akal, mereka menggunakan ilmu dan data tentunya untuk menyangkal kisahnya Cut Zahara. Jadi nggak asal ikut-ikutan, teman-teman. Salah satunya adalah
Kepala Kantor Wilayah Kesehatan DKI Jakarta, Dr. Herman Susilo. Beliau mengatakan kalau bayi yang ada di dalam kandungan tidak mungkin mengeluarkan suara karena sistem pernafasannya belum lengkap. Mendengar hal tersebut, ya, orang-orang yang percaya mengatakan kalau Dr. Herman ini tidak mau mengakui kebesaran Tuhan. Ya, bahkan Dr. Herman Susilo juga mendapatkan ancaman pembunuhan ya dari fans fanatiknya Cut Zahara. Sementara Cut Zahara Fona keliling Indonesia, keliling di berbagai wilayah mendapatkan undangan, tentunya cuan juga teman-teman. Nah, di sisi lain, Dr. Herman Susilo memilih mengasingkan diri ya dari ancaman tersebut teman-teman. Nah, itu adalah salah satu contoh bisnis agama ya di Indonesia guys. Jadi tetap aja laris bahkan sampai sekarang. Bahkan ada orang-orang yang membela berada di garda terdepan. Saking viralnya Cut Zahara Fona, media asing seperti New York Times juga meliput hal tersebut pada tanggal 31 Oktober 1970 dengan judul Collapse of Women Hoax Embraces Indonesia. Di sini menyebutkan bahwa Cut Zahara Fona berhasil meyakinkan masyarakat luas dengan mengatakan kandungannya membawa bayi yang istimewa yang kelak akan dilahirkan di kota suci Mekah. Di situ juga dijelaskan kalau Cut Zahara dari bulan Mei sampai bulan Juli keliling ke berbagai negara seperti Jerman, Singapura, Malaysia. Di sana ia mendemonstrasikan bayi ajaib tersebut. Ya, bahkan Cut Zahara juga memamerkan foto-fotonya bersama pejabat-pejabat dan juga masyarakat-masyarakat yang datang kepadanya, teman-teman. Tapi kehebohan ini tidak berlangsung lama. Sepintar-pintarnya tupai melompat pada akhirnya jatuh juga guys. Itu juga yang terjadi terhadap Cut Zahara. Meskipun dia rapat-rapat menyimpan kebohongannya, menyimpan rahasianya, lama-lama terendus juga. Nah, pada tanggal 13 Oktober 1970, tim dokter RSPAD dan juga Ikatan Dokter Indonesia yang sudah mulai curiga dari awal, akhirnya menjadwalkan pemeriksaan terhadap Cut Zahara. Namun, Cut Zahara menolak, katanya sih, bayi yang ada di dalam kandungannya itu tidak mau diperiksa. Namanya aja bayi ajaib ya guys. Nah, di sini Cut Zahara meminta penundaan selama seminggu dan singkat cerita, seminggu kemudian pada tanggal 26 Oktober tim dokter akhirnya berhasil memeriksa Cut Zahara dan kalian tahu tidak ditemukan tanda-tanda kehamilan di dalam rahimnya teman-teman. Nah, di posisi ini suasananya sudah mulai nggak enak ya. Meskipun berita ini belum viral, belum banyak orang tahu, tapi sudah menandakan kalau Cut Zahara ini bohong. Setelah pemeriksaan oleh tim dokter, Cut Zahara nggak ada kabar alias menghilang guys. Jadi diketahui dari saking paniknya, Cut Zahara dengan ditemani oleh ponaannya melarikan diri menaiki pesawat dari Surabaya menuju Kalimantan Selatan dengan menggunakan nama samaran. Pelacakan tim kepolisian akhirnya terhenti di Kampung Gambut, Banjar, Kalimantan Selatan. Jadi sebelumnya, Brigjen Abdul Hamid Suasono selaku Kepala Daerah Kepolisian atau Kapolda Kalimantan Selatan pada waktu itu memang dari awal sudah geram, tidak percaya kalau ada bayi yang bisa berbicara atau menangis di dalam air ketuban. Akhirnya beliau memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Cut Zahara Fona dan pelarian Cut Zahara Fona berakhir di rumah kepala kampung Gambut pada waktu itu. Di tempat itu ditemukanlah tape recorder kecil ya. Pada waktu itu jarang nih ada orang punya tape recorder seperti itu guys, dan juga rekaman-rekaman tangisan bayi dan juga bacaan Al-Quran yang Cut Zahara sisipkan di pakaiannya. Jadi selama beraksi ternyata yang ada di pakaiannya itu adalah tape recorder guys ya, yang berhasil mempengaruhi, menipu semua orang teman-teman. Kabar ditangkapnya Cut Zahara Fona akhirnya menyebar, ribuan orang kecewa, apalagi orang-orang yang dulu membelanya, orang-orang yang fanatik yang sempat memberikan ancaman kepada orang-orang yang tidak percaya. Pasti malu waktu itu guys. Tokoh-tokoh agama apalagi tokoh-tokoh nasional dibikin kecewa dan juga malu oleh Cut Zahara Fona. Bayangin, Cut Zahara Fona yang hanya lulusan SD saja bisa menipu semua orang, bahkan Wakil Presiden Adam Malik pada waktu itu. Ya, bahkan Wakil Presiden Adam Malik sempat membungkuk dan meminta izin untuk menempelkan telinganya di perutnya Cut Zahara Fona.
Setelah kebohongannya terbongkar, Cut Zahara sempat ditangkap dan juga dipenjara. Namun, karena tidak ada yang menuntutnya, akhirnya tidak jelas nasibnya, guys. Sehingga menghilang dari perhatian publik dan juga pemberitaan media. Bahkan aku riset-riset, aku baca-baca, tidak ada lagi kelanjutan cerita dari Cut Zahara Fona. Hanya berakhir di penangkapan Kampung Gambut itu sampai saat ini. Nah, itu adalah kisah akhir dari kasusnya Cut Zahara Fona yang sempat bikin geger masyarakat pada akhir tahun 1970-an di eranya Presiden Soeharto, teman-teman. Nah, dari kasusnya Cut Zahara kita belajar bahwa sesuatu yang luar biasa itu bukan berarti kebenaran, dan banyaknya orang yang percaya juga tidak selalu membuat berita itu benar. Pada waktu itu, ribuan orang datang, ribuan orang percaya, media-media memberitakan, tokoh-tokoh nasional memberikan perhatian, tapi tetap aja berita itu bohong. Nah, makanya di dalam Islam kita selalu diajarkan untuk selalu tabayun, memeriksa sebuah informasi dengan sebenar-benarnya sebelum menyebarkannya, teman-teman. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan juga pelajaran dari kasus ini. Aku Muhammad Abdul Fakih, semoga kalian suka, teman-teman. Kalau ada tambahan atau ada kurangnya dari cerita ini, kalian komen aja, nanti aku baca, guys. Teman-teman, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.